Ini Gazeta hari ini mengatakan bahwa Skriniar off the market, close the door. Zhang memastikan bahwa tidak akan ada penjualan Skriniar. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Nanti malam, lebih tepatnya minggu dini hari nanti ada pertandingan lawan Spezia. Gue akan live, kita ngobrol bareng-bareng ya teman-teman lewat Zoom. Tapi hari ini gue mau bahas dulu nih beberapa kabar terbaru tentang Inter. Tentu saja pencarian kita untuk pengganti Ranocchia. Sejauh yang gue baca sih kayaknya 70% mengarah ke Acerbi sih. Ini Sky Sport bahkan bilang dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan antara Pastorello, agennya Acerbi, dengan Lotito, pemilik Lazio, untuk merumuskan formula pinjaman dengan opsi pembelian karena Inter memang nggak mau keluar uang. Dan kemungkinan dealnya setelah melawan Lazio, mungkin pertandingan perpisahan kali ya Acerbi bersama Lazio, biar kalau dealnya sekarang bisa-bisa Acerbi tampil lawan Lazio kayaknya. Jadi memang sengaja dealnya setelah melawan Lazio. Kita lawan Lazio itu Sabtu depan. Faktor biaya yang menjadi pertimbangan utama sih, bukan usia, bukan skill, bukan masa depan. Karena sejauh ini kita udah ngumpulin 20 juta dari Pinamonti dan 20 juta dari Casadei. Total 40 juta. Sementara kita harus menutup capital gain 60 juta. Berarti musim depan cukup jual pemain dengan harga 20 juta aja. Kalau kita musim ini beli Akanji, ya berarti bebannya akan bertambah lagi nih. Jadi faktor finansial yang menjadi penentu bahwa akhirnya Acerbi yang dipilih sih. Selain itu bisa masuk akal juga bagi gua kenapa Acerbi ya. Pertama karena dia kidal juga ya. Jadi dia bisa menjadi pelapisnya De Vrij sekaligus Bastoni. Di Marco jadi bisa fokus ke left wing back. Kemudian udah berpengalaman di Serie A, jadinya nggak perlu adaptasi lagi. Terus Inzaghi juga nggak perlu butuh waktu untuk mengenal kemampuan dari backnya karena Acerbi sudah dikenal lebih dulu. Walaupun sebelumnya kemarin nih ada gosip kita mendekati backnya Lazio, siapa namanya? Chalobah ya teman-teman ya, Chalobah. Ini gue baca di sosial media banyak banget yang dukung, dia masih muda. Terus udah pernah main di zamannya Conte di Chelsea juga. Tinggi juga, lincah, status pinjaman. Cuma gue nggak tahu nih apakah Chelsea mau ngasih pinjaman gitu ya. Kalau ngasih pinjaman mungkin yang diambil akan si Chalobah ini. Tetapi kelemahan Chalobah satu, dia bukan kidal. Terus dia belum kenal Serie A. Inzaghi juga belum kenal Chalobah. Jadi banyak sisi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dari masing-masing calon center back kita. Tapi yang paling nggak mungkin kayaknya Akanji ya, karena dia pakai biaya sih 15 juta, nggak sanggup Inter untuk beli back dengan harga segitu untuk saat ini. Namun yang pasti dan yang cukup melegakan adalah sudah banyak beritanya. Ini Gazeta hari ini mengatakan bahwa Skriniar off the market, close the door. Zhang memastikan bahwa tidak akan ada penjualan Skriniar. Kemarin konon Paris Saint-Germain datang lagi dengan penawaran cuma 50-60 juta. Kalau udah mepet gini Zhang mematok 90 juta. Tapi karena udah nggak ada lagi ya sudah. Zhang sepertinya juga ingin menghormati keinginan Inzaghi yang bilang nggak mau ada mayor sales ketika liga sudah dimulai. Jadi Skriniar of the market, dan sekarang proyeksinya adalah perpanjang kontrak Skriniar dan De Vrij. Untuk Skriniar sendiri kemungkinan diberikan tawaran 5-6 juta. Dan ada opsi ini kali ya untuk tawaran jadi kapten ke-11. Seingat gue waktu itu pernah ada bilang Skriniar akan dimingi-mingi kapten ke-11 setelah Handanovic. Itu untuk berita terbaru tentang Inter teman-teman. Gimana pendapatnya? Apakah ngeri-ngeri sedap nih 70% kita mendekat ke arah Acerbi? Ya sudahlah. Sekarang kita fokus dulu untuk pertandingan lawan Spezia. Ini nggak bisa dianggap remeh. Spezia jelas lebih kuat dibandingkan Lecce. Kemarin di Giornata 1 Spezia menang 1-0 lawan Empoli. Pemain terbaik mereka kalau gue lihat dari SofaScore di pertandingan kemarin adalah Bastoni. Ini udah 2 tahun terakhir dipuji sih Bastoni ini. Bisa jadi wingback kiri, bisa jadi penyerang kiri. Ini bahkan sekarang jadi gelandang. Luar biasa banget. Formasi yang mereka mainkan waktu lawan Empoli 3-5-2. Lalu kalau dilihat daftar pembelian pemainnya, Spezia juga mengerikan sih. Mereka kipernya sekarang Dragowski, yang sebelumnya pernah main di Fiorentina dan sangat menyulitkan kita. Ada Ekdal nih kalau gue lihat, tapi nggak tahu kenapa nggak ada ya di formasi, apa cedera. Kemudian mereka juga beli Caldara dari Milan, ada Agudelo juga, ini pemain-pemain mediocre yang sering membahayakan tim-tim besar ya teman-teman. Ada Kovalenko juga.
Gue rasa Spezia ini akan menyulitkan kita banget sih. Sementara dari sisi kita sendiri, prediksi line up dari dua media besar mengatakan bahwa untuk backnya kita menggunakan squad lama nih. Bastoni, De Vrij, Skriniar akan kembali tampil bersama di Giornata 1. Bastoni nggak main sejak awal karena sekarang Danilo D'Ambrosio sudah sembuh, jadinya Bastoni main sejak awal. Kalau kemarin kan, kalau menurut gue kenapa Bastoni jadi cadangan, karena harus ada center back murni kali ya di bench. Kemudian yang menarik lagi adalah wing backnya. Kita tidak menggunakan squad lama untuk wing back. Sekarang sisi kirinya pakai Di Marco, sisi kanannya Dumfries nih, squad baru nganggapnya ya, karena squad lama tuh yang kemarin di Giornata 1. Gosens disimpan karena menurut gue seharusnya sih Gosens dimainin sejak awal sih, biar kondisi tubuhnya kembali prima, psikologisnya membaik, mentalitasnya membaik. Kalau dia jadi cadangan terus, bisa-bisa nggak balik nih, mumpung lawannya Spezia. Minggu depan kan kita lawannya Lazio, atau mungkin ini adalah gladi resik pertandingan lawan Lazio kali ya. Di Marco ada di sisi kiri, Dumfries ada di sisi kanan. Trio gelandang kita tetap menggunakan kekuatan kita musim lalu. Ada Calhanoglu, Brozovic dan Barella. Semoga nggak ada kena kartu kuning sehingga di babak kedua nggak perlu ada pergantian pemain karena alasan kartu kuning ya, kayak di pertandingan sebelumnya. Kita nggak ada Mkhitaryan nih di bench, dia cedera 2 minggu baru sembuh sebelum lawan Milan. Berarti ada kemungkinan kita nonton Lord Gagliardini main di pertandingan lawan Spezia. Aslani semoga jadi pilihan utama. Di lini depan Lautaro dan Lukaku tetap akan ditampilkan. 5 pemain yang masuk di babak kedua menurut gua jelas mungkin Gosens akan masuk. Aslani pasti masuk nih. Gosens, Aslani. Kemudian Darmian mungkin main. Satunya Korea. Gue berharap Korea sih, nggak ada Zeko, Lukaku lagi. Ini 4 nih. Nah, satunya ini nanti mungkin menyesuaikan kedudukan. Apakah kita ingin mempertahankan keunggulan, ingin menambah jumlah gol, atau justru mengembalikan kedudukan. Nah, ini nih pemain terakhir yang akan sangat menentukan. Semoga tidak ada lagi Pazza Inter seperti lawan Lecce. Jangan sampai lagi deh pertandingan lawan Lecce terulang stres. Tapi kalau demi kemenangan ya nggak apa-apa juga, daripada udah stres-stres tapi kalah. Tapi kalau bisa ya pesta gol. Babak pertama udah bungkus pertandingan. Semoga seperti itu. Prediksi teman-teman untuk lawan Spezia gimana nih? Apakah Pazza Inter menang di detik-detik terakhir akan terulang, atau kita sudah belajar dari kesalahan sehingga bisa membungkus pertandingan sejak awal? Lalu 5 pemain yang masuk di babak kedua menurut teman-teman siapa? Kalau gue tadi prediksinya adalah Darmian masuk, Gosens masuk, Aslani masuk, Korea masuk. Sisanya tergantung nih kondisi kedudukannya gimana. Bisa Zeko, bisa Danilo D'Ambrosio. Semoga bukan Lord Gagliardini sih kalau gue. Biarin dia di pinggir lapangan aja jualan mendoan. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.